Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan pada malam hari ini Bawor dan Tigor berusaha untuk menyelamatkan anak dari sahabat mereka atau kawan kerja mereka, rekan kerja mereka, yaitu Erwin, dari jerat ilmu hitam yang mengerikan. Waduh, nih Tigor sudah punya senjata baru nih teman-teman ya, karambit, yaitu taring macan yang diberikan oleh Mas Gareng kemarin, yang mana ketika berada di tangan Tigor berubah menjadi senjata yang mematikan, yaitu karambit. Nah, di episode kali ini senjata itu akan dimainkan. Bagaimana dahsyatnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buduh horor. Bersekutu dengan iblis karena hati yang terluka. Kisah Bawor. Di sebuah rumah sakit yang ada di Banyumas, seorang pria sedang duduk di ruang tunggu dengan wajah cemas. Berkali-kali dia menoleh ke ruang tindakan, tempat di mana putri kecilnya berada. Tak berselang lama, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah tenang dan menghampiri pria tersebut. Putri Anda sudah membaik, hasil ronsennya juga sudah keluar, hasilnya bagus. Nanti malam sudah bisa pulang ya, ucap dokter tersebut. Erwin menghela nafas panjang. Setelah 1 minggu yang melelahkan di rumah sakit, akhirnya putrinya bisa pulang juga. Terima kasih dok. Sama-sama Pak Erwin, nanti bisa langsung urus administrasi penyelesaiannya ya. Baik dok. Setelah dokter itu pergi, Erwin segera menemui istrinya yang sedang menemani putri mereka. Sayang, kata dokter udah boleh pulang, ucap Erwin sembari mengelus kepala istrinya. Udah boleh pulang? Erwin mengangguk, bukannya senang. Indah, istri Erwin malah tampak gelisah. Kenapa yang? Kok malah gelisah gitu? Udah apa-apa mas, aku cuma lagi mikir aja. Mikir apa? Coba cerita, jangan dipendam sendiri ya. Bella kan seminggu ini kondisinya naik turun, tapi kau udah dibolehin pulang ya? Oh, ya bagus dong, tandanya berarti Bella sudah sembuh. Tapi gini loh mas, dari awal Bella sakit sampai pindah-pindah rumah sakit, itu masih belum ketemu juga penyebab sakitnya itu apa. Positive thinking aja ya, mungkin Bella memang demam biasa. Indah menghela nafas panjang dan mengangguk. Semoga saja kegelisahannya itu bukan karena firasat buruk. Guys, sekarang kamu beres-beres dulu ya. Aku mau ngurus administrasi. Iya mas, nanti telepon Reza juga biar jemput kita ya. Oke, nanti aku urus semuanya ya. Indah kembali mengangguk pelan, sementara Erwin keluar ruangan tersebut sembari membawa tas kecil yang berisi berkas-berkas. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Bawor dan Tigor duduk di lantai 3 restoran bintang laut dengan wajah yang begitu merah. Sejak pagi, sudah ada begitu banyak pesanan yang masuk. Sebenarnya, jika staf dapur berada dalam kondisi penuh itu aman. Namun hari ini ada 2 bagian yang off, membuat keseluruhan dapur terasa pincang. Tigor meneguk air putih dingin di dalam botolnya hingga habis, kemudian melempar botol tersebut ke tong sampah. Alamak Zang Wur, ini Wur, kalau seminggu aja kita kayak begini bisa KO kita Wur.
Ya sabar aja bang, anggap aja kita ini lagi kena batunya. Lah, maksud kau apa, Wur? Ya kan kemarin kita seminggu ambil cuti bareng. Nah, sekarang kita berarti lagi ngerasain apa yang teman-teman kemarin rasain. Ya juga ya, Wur. Jadi ngerasa salah aku kemarin. Maksa kali aku ambil cuti bareng kau, Wur. Ya jadi pembelajaran aja bang. Di sini untung Pak Hendra toleransi sama kita. Nah, kalau bos lain belum tentu bang. Ya juga ya, Wur. Oh iya, Wur. Sebenarnya, Wur, kemarin itu aku itu mimpi aneh, Wur. Aneh gimana bang? Jadi, Wur, aku itu mimpi bertemu sama Mas Gareng, Wur. Ya terus anehnya di sebelah mana bang? Ah, jadi di dalam mimpi itu aku itu dinasihati sama Mas Gareng, Wur. Oh gitu ya? Mungkin itu karena lu lagi sedih jadi sampai ke bawah mimpi bang. Ah, nggak cuma gitu, Wur. Aku itu mimpi dia itu memberikan sesuatu sama aku, Wur. Bauer menjadi serius ketika mungkin saja itu bukan mimpi, tetapi Gareng yang menarik Sukma Tigor ke alam gaib. Jadi, Wur, di dalam mimpiku itu aku dikasih taring harimau, Wur, sama Mas Gareng. Nah, kata Mas Gareng, taring harimau itu bukan taring biasa, Wur. Pas aku pegang, oh, taringnya usah dikerambit, Wur. Wah, serius lu bang? Ya serius lah, Wur. Ngapain aku bohong? Tapi aku bingung, Wur. Sebenarnya itu mimpi apa bukan, Wur? Coba nanti kalau kita lagi merokok Sukmo, kita coba bang. Siapa tahu emang Om Gareng habis ngasih sesuatu sama lu bang. Gitu, Wur. Oke lah. Nanti kalau pas kita merogoh-rogoh, aku bakal coba, Wur. Bauer mengangguk pelan. Pemuda itu melirik ke arah jam yang melingkar di tangannya. Udah 4:30 bang, pulang yuk. Kita kan ada janji sama Alpi jam 5 nanti. Ya Zur, hampir aja aku lupa. Ayolah kita pulang. Nanti kalau telat marahlah si Alvi kau itu, Wur. Yang gak mungkin lah bang. Ah, kau nggak tahu, Wur. Dia itu disiplin kali tentang waktu, Wur. Masa sih bang? Ah, masa kau nggak paham sih, Wur? Padahal kan kau yang lebih dekat sama dia. Waduh, yang gak tahu ya bang. Gue kan gak terlalu merhatiin. Alamak Sang, parah kali kau, Wur. Masa iya sama pacar sendiri gak merhatiin? Pacar-pacar, gue sama dia gak pacaran bang, cuma temenan aja. Wur, Elvi ini sudah baik dia. Asal usulnya jelas. Janganlah kau sia-siakan cewek cem dia. Nanti kalau ada yang nyambar duluan, baru kau menyesal, Wur. Aduh, gimana ya bang? Kan dia itu lagi fokus bangun karir. Gue juga masih fokus sama masa depan gue. Makanya ya nggak mau buru-buru dulu bang. Ya tapi minimal kau kasih dia tahu lah gimana perasaanmu itu. Ntar gue pikir-pikir dulu lah bang. Alamak Sang, keras kepala kali kau, Wur. Disamber orang baru tahu rasa kau. Udah bang, biar aja lah, ngalir kayak air aja. Nanti lihat tanggal mainnya aja. Lihat aja, Wol. Kalau kebetulan si Elvi itu disamber sama orang, aku bakal jadi orang yang paling kencang nanti ketawanya. Bauer mematikan rokoknya dan melemparkan puntungnya ke tong sampah. Mereka berdua turun dari lantai 3 menuju parkiran khusus karyawan. Kedua pemuda itu meninggalkan restoran bintang laut menggunakan motor metik hitam mereka menuju kontrakan yang berada di kawasan Tanah Merah. Sore itu, Mall Kelapa Gading begitu ramai oleh hilir mudik pengunjung yang ingin menghabiskan waktu santai selepas bekerja. Di salah satu area restoran yang cukup estetik, Alvi sudah duduk manis sembari sesekali mengecek jam tangannya. Pukul 5 sore lewat sedikit. Dua sosok pemuda dengan kaos oblong santai dan jaket jeep melangkah masuk ke dalam restoran. Bauer berjalan di depan, sementara Tigor mengikuti di belakangnya. Vi, sorry banget, agak telat dikit. Tadi jalanan dari arah Tanah Merah macet pol. Nggak apa-apa, Wor, Bang Tigor. Aku juga baru nyampe kok, sekitar 10 menit yang lalu. Ayo duduk, Bang, Wor. Tigor mengambil posisi duduk di sebelah Bauer, berhadapan langsung dengan Alvi.
Alamak, Sang. Rapi kali ku tengok hari ini, Vi. Beda bener sama si Bawor ini. Papan si Lubang, kok gue sebuah kartun apa? Alfi tertawarnya mendengar celutukan Tigor membuat kecanggungan di antara mereka langsung menguap. Bang Tigor bisa aja deh. Udah yuk, kita pesan makan dulu. Kalian berdua pasti capek kan? Capek bener, Pi. Kerja di dapur kedebak-kedebuk bener. Semangat ya. Kerja di dapur emang gitu. Makanya buat orang yang betah kerja di dapur itu keren pakai banget. Alfi membuka buku menu dan mulai melihat-lihat. Mereka bertiga akhirnya mulai memilih menu makanan. Setelah pelayan mencatat pesanan mereka, Alfi mengembalikan buku menu itu kepada sang pelayan. Kerjaan lu gimana, Al? Aman? Aman, War. Kenapa emang? Yang ke papa, nanya doang. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Mas Andre itu mau nikah? Hah? Serius? Belum tahu gue. Lagian kan Bang Andre sekarang di Pondok Indah, jadi kan kita jarang ngobrol. Ya masih agak lama sih, tapi tanggalnya udah ditentuin. Waduh, udah pada nyetak undangan apa belum? Kayaknya sih belum deh. Orang nikahnya juga nanti kok habis lebaran. Buset, masih lama banget dong. Iya, sengaja biar keluarga lagi pada cuti, jadi bisa pada kumpul semua deh. Oh gitu, ya bener juga sih. Kalau lebaran kan, momen keluarga lagi pada kumpul. Oh iya Vi, si Bawor ini kemarin pas kita cuti seminggu, kerjanya melamun terus. Kutanya kenapa, katanya dirindu sama kawan ngobrol di Jakarta. Duh Bang Tikur, lu jangan fitnah gue dong. Fitnahnya yang enggak lagi. Alfi yang mendengar hal itu langsung menahan senyum, matanya melirik ke arah Bawor yang membuat pipi pemuda itu semakin panas. Oh iya bang, baru tahu deh aku kalau Bawor itu ternyata bisa kangen juga. Kagak Vi, jangan dengerin si abang, dia mengotaknya lagi agak geser. Tigor tertawa kencang melihat sahabatnya yang biasanya bermuka badak itu kini mati kutu di depan seorang wanita. Tak berselang lama, makanan mereka akhirnya sampai. Bawor dan Tigor segera menghabiskan makanan mereka, bahkan saat Alfi belum menghabiskan separuh dari makanannya. Setelah makan, Alfi mengajak Bawor dan Tigor mencari keyboard baru di salah satu store ponsel. Alfi yang berjalan di tengah seperti memiliki dua bodyguard yang mengapitnya di sisi kiri dan kanan. Sebelum mereka sampai di store ponsel, ponsel Alfi berbunyi. Muncul nama Pak Hendra di layar. Alfi segera mengangkatnya. Halo ya, kamu lagi sama Bawor sama Tigor nggak Al? Iya ya, ini lagi mau beli keyboard sebentar. Kenapa memang ya? Ayah mau ngomong sama Bawor sebentar. Coba Al. Alfi langsung menyerahkan ponselnya kepada Bawor. War, ini ayah katanya mau ngomong sama kamu. Waduh, kenapa ya? Apa karena kita jalan gue nggak izin dulu sama Pak Hendra ya? Ya, aku juga nggak tahu, War. Bawor menerima ponsel itu dengan tangan sedikit gemetar, takut jika Pak Hendra akan marah karena ia mengajak Alfi jalan tanpa persetujuannya. Halo, Pak Hendra? Halo, War. Saya mau tanya. Wahdi sama Mas Semar itu lagi di rumah apa enggak ya? Tadi saya telepon Mas Semar tapi nomornya nggak aktif. Oh, kalau di rumah apa enggak, ya saya kurang tahu Pak Hendra. Biasanya Lik Semar kalau susah dihubungi itu lagi ngurus orang. Oh gitu ya. Gimana ya? Pak Hendra, kalau boleh saya tahu ada apa ya? Tumben banget nyari Lik Semar sama Wakadi. Ini loh War. Saya sedang butuh bantuan mereka. Bantuan? Bantuan apa Pak Hendra? Kalau saya bisa ya, saya mau bantu. Jadi gini War, sebenarnya saya juga mau minta bantuan kamu. Tapi kalau sampai kamu kenapa-napa kan saya juga yang repot ngurus restoran. Makanya saya mau minta tolong sama Mas Semar atau Adi aja. Oh begitu ya Pak. Ya kalau gitu saya nggak maksa Pak Hendra. Kalau Pak Hendra memang butuh bantuan, nanti saya coba telepon orang yang di rumah. Gini aja War, nanti kamu habis dari mall mampir ke rumah ya. Siap Pak Hendra. Ya udah kalau gitu Evan ya. Siap Pak Hendra. Panggilan terputus. Bawor kembali menyerahkan ponsel tersebut kepada Alfi. Ayah kenapa War?
Nanti katanya kalau pulang disuruh mampir. Duh, ada apa ya? Tumben banget deh. Yang gak apa-apa sih. Kayaknya Wur, itu kode buat kau. Tapi tadi ada nyebut-nyebut nama Lik Semar sama Wakadia. Ada apa ya? Oh, Pak Hendra, itu butuh bantuan Wakadia atau Lik Semar. Bah, kenapa nggak minta tolong sama kita aja, Wur? Itu dia bang, Pak Hendra takut kalau kita nanti kenapa-napa malah bikin repot bintang laut. Karena staf dapur lagi kurang banget. Nanti kalau ketambahan kita nggak masuk kan malah repot bang. Ya juga sih Wur. Bauer, Tigor, dan Alfi melanjutkan langkah mereka menuju toko gawai dan aksesoris komputer yang berada di lantai 2 mall. Sesampainya di dalam toko, Alfi langsung menuju ke deretan display aksesoris komputer. Matanya menyusuri satu persatu papan ketik yang dipajang hingga pandangannya tertambat pada salah satu sudut. Alfi menunjuk salah satu keyboard. War, Bang Tigor, coba lihat yang ini deh. Bagus nggak menurut kalian? Bauer dan Tigor ikut mendekat. Di depan mereka, sebuah keyboard Bluetooth terpajang dengan sangat apik, berpaduan warna putih di bagian tombol dan warna abu-abu di bagian casing bawahnya, membuat keyboard itu terlihat sangat estetik dan modern. Desain yang tipis pasti akan nyaman jika digunakan untuk mengetik dalam waktu lama tanpa membuat pergelangan tangan lelah. Lah, ini mah cakep banget Al. Warnanya juga nggak norak. Model slim begini juga ringkes. Kalau lu mau bawa-bawa kerja di luar, ya pas banget buat cewek kayak lu. Wah, mantap kali ini Vi. Tombolnya empuk, nggak berisik. Warna putih abu-abu gini bikin kelihatan mewah. Cocok kali sama laptopmu yang warna silver itu. Alfi tersenyum puas mendengar penilaian dari keduanya. Dia meraih satu kotak kemasan baru dari rak bawah dan langsung membawanya ke meja kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, mereka keluar dari toko aksesoris tersebut. Makasih ya masukannya. Akhirnya dapat juga deh yang pas. Dari kemarin tahu nyari-nyari yang slim kayak begini nggak dapet. Sip, sama-sama. Udah 6:30 lewat nih Al. Berhubung tadi Pak Hendra nyuruh gue mampir ke rumah, sekalian aja ya kita bareng ke parkiran. Lu bawa motor hari ini kan? Iya bawa War. Yuk kita langsung ke bawah aja. Aku juga penasaran banget deh. Sebenarnya mau tolong apa sih sampai nyari-nyari Lek Semar segala? Mereka bertiga berjalan beriringan meninggalkan area pertokoan Mall Kelapa Gading menuju basement parkir. Begitu sampai di area parkir, Alfi berpamitan lebih dulu untuk mengendarai mobilnya pulang ke rumah. Sementara itu, Bauer dan Tigor segera menuju ke deretan parkiran motor. Perjalanan dari Mall Kelapa Gading menuju kediaman Pak Hendra memakan waktu sekitar 30 menit karena kemacetan jam pulang kerja. Begitu motor metik hitam yang dikendarai Tigor berbelok memasuki halaman rumah Pak Hendra, Bauer dan Tigor terkejut karena Alfi ternyata sudah sampai lebih dulu. Padahal mereka menggunakan motor, harusnya lebih cepat. Assalamualaikum, ucap Bauer dan Tigor bersamaan. Lah bang, lu kok ikut salam juga sih? Lah iya Wur, keceplosan aku. Kayaknya karena keseringan sama kau jadi begini akunya Wur. Gitu, kaget juga gue dengernya. Pintu rumah tersebut terbuka. Pak Hendra muncul. Wajah pria parubaya itu tampak agak kusut, guratan cemas di dahinya tidak bisa disembunyikan meskipun ia mencoba tersenyum ramah. Waalaikumsalam. Sampai juga kalian. War, Gur, langsung masuk aja kita ngobrol di dalam ya. Baik Pak Hendra, permisi ya Pak. Bauer dan Tigor kemudian duduk di sofa kulit ruang tamu yang nyaman. Tak berselang lama, Alfi muncul dari arah dapur dengan nampan di tangannya. Ia meletakkan 3 gelas besar es kopi susu gula aren yang tampak menggiurkan. Diminum dulu ya, Bang Tigor, Bauer. Ini es kopi gula aren spesial deh buatan Alfi. Pucuk dicinta ulam tiba ini mah. Tahu aja lu Al, kalau tenggorokan gue udah kering kerontang. Makasih banyak ya. Alamak Zang,
Mantap kali kopimu ini, Vi. Langsung melek rasanya mataku ini. Terima kasih banyak, Vi. Alfi tersenyum, lalu pamit untuk naik ke kamarnya di lantai 2, memberikan ruang bagi ayahnya untuk bicara serius dengan Power dan Tigor. Setelah Alfi pergi, suasana di ruang tamu mendadak berubah menjadi hening dan formal. Pak Hendra menyandarkan punggungnya, lalu menatap Power dan Tigor bergantian dengan tatapan mendalam. Jadi begini, Gor. Sebenarnya saya benar-benar butuh bantuan. Ini urusannya sama si Erwin. Kalian berdua tahu kan, kemarin Erwin izin cuti panjang seminggu lebih. Iya Pak Hendra, kemarin Bang Rijal cerita katanya anaknya Bang Erwin sakit parah sampai harus pulang kampung. Memangnya sakit apa ya Pak? Itu dia masalahnya. Tidak ada yang tahu. Erwin ini sudah seminggu pusing di sana. Kondisi anaknya naik turun terus. Kemarin siang katanya juga sempat membaik. Hasil ronsen bagus dan dokter sudah ngebolehin pulang ke rumah. Nah, tapi pas baru aja sampai rumah malamnya, Bella itu mendadak ambruk lagi, kejang sampai pingsan. Tigor yang sedang memegang gelas kopinya langsung tertegun. Kok bisa cuma gitu, Pak? Masa iya, habis keluar rumah sakit langsung ambruk lagi? Dokter di kampung bilang apa rupanya, Pak? Ya, itu dia yang bikin heran, Gor. Sekarang anaknya sudah masuk rumah sakit lagi di Banyumas. Ya, tapi tim dokter di sana sama sekali belum bisa memberikan diagnosis medis yang pasti. Sudah 3 rumah sakit loh. Semua hasil tes laboratorium, darah, semuanya normal. Tapi fisik si anak ini terus melemah. Kayak energinya dikuras habis. Makanya istri Erwin ini curiga kalau ini urusannya bukan medis lagi. Bauer terdiam, pikirannya langsung melayang pada ucapan Pak Hendra di telepon tadi yang sempat mencari Lik Semar dan Wahadi. Jujur Wargor, saya bingung harus minta tolong sama siapa lagi. Tadi saya coba hubungi Mas Semar sama Wahadi di kampung tapi nomornya nggak aktif. Maka dari itu saya mau minta bantuan kalian berdua untuk mencari tahu ada apa sebenarnya sama anak Erwin. Siapa Hendra? Tapi saya mau minta satu hal dulu sama kalian. Tolong, jangan sampai kalian berdua kenapa-napa di sana ya. Kalau sampai ada apa-apa sama kalian, saya nggak bakalan bisa maafin diri saya sendiri. Kerjakan sebisanya. Kalau memang terlalu berat, kalian lebih baik mundur, paham? Bauer terdiam sejenak, mengembuskan nafas panjang, lalu mengangguk mantap. Rasa bimbang yang sempat mampir langsung sirna, tergantikan oleh rasa tanggung jawab yang sudah menjadi garis hidupnya. Siap Pak Hendra, tenang aja, jangan terlalu cemas. Insya Allah saya sama Bang Tigor bakalan berusaha sebisanya buat nolongin anaknya Bang Erwin. Lagian saya juga penasaran kenapa penyakitnya bisa seaneh itu sampai tim dokter di Banyumas angkat tangan. Betul itu Pak Hendra. Kami pun gak bakal maksain diri. Kalau memang kami gak mampu mentok-mentok, kita minta bantuan sama Lik Semar atau Mas Gareng. Makasih banyak Wargor. Untuk urusan tiket, akomodasi, dan izin kerja kalian selama di Banyumas, semuanya saya yang tanggung dan langsung saya setujui malam ini juga. Kalian fokus saja sama keselamatan dan kesembuhan anak Erwin ya. Pak, kalau buat tiketnya kayaknya nanti aja deh. Biar kita kerjain dari sini dulu aja. Gampang, kalau ada hal darurat nanti saya minta tolong ke Lik Semar, Om Gareng atau yang lainnya. Bisa begitu? Iya Pak Hendra, lagi pulang gak enak kalau kami harus pergi-pergi terus. Nanti yang lain bisa cemburu sosial. Betul Pak Hendra. Sekarang aja dapur udah kedebak-kedebuk. Kalau nanti kita ambil cuti lagi, waduh, bisa-bisa hancur itu dapur. Kalau begitu saya manut kalian aja ya. Bagus kalau kalian memang gak perlu ke Banyumas lagi. Iya Pak Hendra, kalau begitu sekarang kita pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bauer dan Tigor keluar dari rumah Pak Hendra. Mereka berdua pulang menggunakan motor metiknya. Sesampainya di kontrakan, Bauer tidak langsung masuk. Dia dan Tigor duduk di teras kontrakan, masih penasaran kenapa nomor Lik Semar tidak bisa dihubungi. Dia merogoh kantong celana dan meraih ponselnya, lalu menghubungi nomor Lik Semar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan.
Bauer mendengus jengkel. Dia beralih mencari kontak Wadi. Namun, suara operator yang sama kembali menggema di speaker ponselnya. Gimana, Ur? Tetap tak aktif juga kah nomor orang tua itu biar dua? Waduh, gak aktif semua, Bang. Asli, ini aneh banget, Bang. Biasanya, kalau Lik Semar lagi matiin handphone karena ngurus orang sakit, ya minimal nomornya Wakadi aktif buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat dari Jakarta. Lah ini dua-duanya kompak mati begini. Perasaan gue jadi gak enak ini, Bang. Ah, tenang dulu lah kawur. Jangan langsung kalucem gitu. Ingat apa yang sudah diajarkan sama Lik Semar. Olah rasamu, jangan sampai dikuasai sama rasa takut dan cemas. Tak bisa jernih nanti pikiranmu, Wur. Mendengar ucapan Tigor, Bauer menarik nafas dalam-dalam. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur ritme nafasnya hingga detak jantungnya kembali stabil. Ya juga, Bang, lu bener. Gue mesti tetap berkepala dingin. Kalau dipikir-pikir pakai logika, misalkan Lik Semar atau Wakadi kenapa-napa di kampung, pasti pihak keluarga atau tetangga di sana udah geger. Ya minimal bude gue atau saudara yang lain pasti udah nelpon gue ngasih kabar. Nah, tapi dari tadi kan handphone gue sepi-sepi aja, nggak ada berita apa-apa dari kampung. Nah, itu dia, Wur. Berarti mereka berdua itu posisinya aman-aman saja. Ya mungkin memang lagi ada urusan yang tidak mau diganggu sama sekali. Jadi urusan bela anak Mas Erwin itu memang murni, Wur. Harus kita berdua yang turun tangan duluan tanpa harus menunggu bantuan dari kampung. Ya, Bang. Oh ya, Wur. Kenapa nggak kau tanya ke Bimo aja masalah Wahadi? Dia itu kan anaknya, Wur. Nggak mungkin lah kalau Bimo nggak tahu kondisi orang tuanya. Bimo, dia aja cuek bebek sama orang tuanya, Bang. Anak-anak Wakadi ini punya jiwa yang bebas banget, jarang berkabar sama orang tua. Kalau nggak gitu, ya nggak mungkin lah mbaknya Bimo hilang sampai telat ketahuan. Alamak, Sang, kok bisa begitu, Wur? Gue juga nggak tahu, Bang. Gue juga nggak peduli. Yang penting kalau Bimo ada apa-apa, gue langsung kasih kabar ke rumah. Kalau di rumah ada apa-apa, gue juga langsung kasih tahu ke Bimo. Baguslah kalau begitu. Barangkali mereka itu memang sedang mencari jati diri, Wur. Bauer menghela nafas panjang, kemudian membereskan barang-barangnya ke dalam lemari kecil. Bang, kalau dipikir-pikir, gak bisa nih kita maksain berau ke Sukmo sekarang. Kita masih belum fit, mending istirahat dulu aja. Cocok kali, Tur. Aku juga ngantuk kali ini. Nanti kau bangunkan aku aja ya. Si Bang, kita pasang alarm jam 12 malam pas. Tanpa perlu menunggu lama, begitu punggung mereka menyentuh kasur, kedua pemuda itu langsung terlelap. Jam 12 malam, alarm ponsel Bauer berdering. Bauer yang pertama kali membuka mata. Pemuda itu bangkit duduk, lalu menyenggol kaki Tigor yang masih menegur halus. Bang, Tigor, bangun lu, Bang. Udah tengah malam ini. Tigor langsung membuka mata dan perlahan bangkit. Iya, Wur. Udah bangun aku ini, Wur. Telinga Bauer menangkap suara deru mesin motor yang sangat ia kenal berhenti di depan gang kontrakan itu. Ya, itu adalah suara motor Bimo, anak Wahadi yang juga bekerja di restoran bintang laut, namun berbeda shift dengan mereka hari ini. Bang, gue mau nemuin Mas Bimo dulu ya, Bang. Kau mau tanya tentang Wahadi, kau, Wur? Iya, Bang, siapa tahu si Bimo tahu. Iyalah, jangan lama-lama. Aman, Bang. Bauer keluar dari kamar kontrakannya dan menemui Bimo yang seharusnya belum masuk kamar. Mas Bim, baru balik lu, Mas? Iya, War. Ya nih, belum pada tidur luar. Gue baru bangun. Gue mau nanya sama lu. Beberapa hari ini lu ada nelpon Wakadi nggak? Waduh, kalau nelpon sih jujur, beberapa hari ini gue belum ada nelpon Bapak, War. Emangnya kenapa, War? Ada masalah? Yang gak ada masalah sih, cuma kepingin telepon aja. Soalnya telepon Lik Semar nggak nyambung-nyambung, telepon Wakadi juga nomornya nggak aktif. Masa sih, War? Biasanya Bapak kan jarang banget matiin handphone kalau nggak ada urusan yang benar-benar serius. Ntar gue cek deh. Bimo membuka ponselnya dan mencoba memanggil nomor ayahnya sendiri. Namun setelah beberapa saat menunggu, dia hanya mendengar suara operator yang sama dengan yang didengar Bauer sejak sore tadi.
Bimo menurunkan ponselnya dengan wajah yang kini ikut berubah cemas. Waduh, Iwar beneran gak aktif. Udah apa nih ya? Gak usah panik gitu Mas Bim. Nanti biar coba gue cari tahu. Iwar, nanti kalau emang ada apa-apa kabarin ya. Bauer mengangguk dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Bauer menutup pintu kontrakan dan menguncinya. Ia kembali melangkah ke tengah ruangan, lalu mengambil posisi duduk bersila tepat di hadapan Tigor. Fix bang, si Bimo juga kagak tahu apa-apa soal Wakadi. Biar nanti kita cari tahu sendiri aja, Wor. Ya bang, ngomong-ngomong, lu udah siap apa belum? Wah, dari tadi Wor, aku ini udah siap. Ayolah, tuntun aku. Aku kan belum tahu caranya pergi ke Banyumas kalau merogoh-rogoh. Bauer mengangguk pelan. Mereka berdua duduk bersila saling berhadapan. Keduanya sama-sama menutup mata dan memfokuskan pikiran. Tigor yang sudah berkali-kali merogoh Sukma tak lagi begitu kesulitan. Sukma mereka berdua kini sudah melayang di udara, menembus atap kontrakan Tanah Merah. Di bawah komando batin Bauer, kedua Sukma itu melesat secepat kilat, membelah langit malam, melewati batas-batas kota, pegunungan, dan akhirnya hanya dalam hitungan detik pergerakan cepat itu melambat. Sukma, Bauer, dan Tigor menapakkan kaki mereka di lorong sebuah rumah sakit. Wor, ini bukan di kampung Erwin, Wor. Ini kan di rumah sakit kota Purwokerto ini, Wor. Ya bang, tadi Pak Hendra udah ngasih tahu gue kalau anaknya Mas Erwin dirawat di sini. Oh gitu ya, Wor. Ya udahlah, ayo kita cari si Erwin. Ya bang, ayo. Kedua Sukma mereka melayang menembus dinding-dinding rumah sakit. Sukma, Bauer, dan Tigor melangkah semakin dalam, menyusuri koridor bangsal perawatan anak, semakin mendekati ujung lorong. Kabut energi hitam yang tadinya tipis kini berubah menjadi untayan hawa dingin yang pekat. Langkah mereka terhenti di depan sebuah kamar. Di atas pintu tersebut terdapat papan nama digital kecil yang memuat nama pasien. Bang, lihat bang, bener kan? Nama pasiennya Bella Anindita. Fix, ini pasti ruangan anaknya Bang Erwin. Bauer dan Tigor langsung menembus masuk ke dalam ruangan tersebut. Suasana di dalam ruangan berukuran cukup luas itu terasa sangat mencekam dan menyesakan dada mereka. Di atas ranjang rumah sakit tampak tubuh kecil Bella terbaring lemah. Wajah bocah perempuan itu tampak sangat pucat dengan berbagai selang medis dan kabel monitor jantung menempel di tubuhnya, memperlihatkan grafik detak jantung yang tidak stabil. Di samping ranjang, Erwin duduk di sebuah kursi lipat dengan kepala bertumpu di tepi ranjang. Ia tampak tertidur karena kelelahan luar biasa. Sementara Ida, istrinya, terlihat sedang tertidur di sofa panjang dengan posisi meringkuk memeluk guling. Wajahnya dipenuhi raut kegelisahan. Alamak Sangwur, tengok kau, badan si Bella itu kenapa bisa sebegitu rupanya? Bauer ikut melangkah mendekat. Pemuda itu melihat pemandangan yang mengerikan. Di atas tubuh kecil Bella terdapat lilitan rantai energi berwarna hitam. Rantai itu mengikat dada hingga kepala Bella dengan sangat kencang. Kurang ajar bener, ada yang pingin bunuh Bella bang. Terus kita gimana, Wor? Kita harus lepas lilitannya bang. Iya Wor, tapi cara lepasnya gimana, Bambang Worodewo? Bentar bang, gue lagi mikir solusinya. Bauer memejamkan matanya dan meresapi energi hitam yang berpendar di sekitar tubuh Bella. Bauer merasa cukup familiar dengan aura ini dan memutuskan untuk membaca Kidung Jalaseta. Bang, yakin gue ya? Gue mau baca Kidung Jalaseta. Ya Bor, nanti kalau ada yang keluar dari badan Bella gimana Bor? Tetap waspada bang, jangan asal nyerang kecuali kalau sosok itu nyerang gue. Oke Wur, kalau begitu Wur.
Bawor duduk bersila tak jauh dari ranjang tempat Bella tidur. Mulutnya mulai berkomat kamit membaca bait-bait Jalaseta. Anak kidung akadang Jalaseta ingkang repraga angedohaken mari bebaya jin setan datan anak burung paneluhan panuju lawan pegat mewah panggawe ala saking lian datan embus kalis ing lara salawirya. Bawor terus membaca bait demi bait kidung Jalaseta. Untayan cahaya berwarna biru terang mulai tercipta setiap kali Bawor menyelesaikan kidung Jalaseta. Setelah beberapa lama, untayan cahaya biru itu telah menyelimuti tubuh Bella sepenuhnya. Namun itu tidak bertahan lama karena kabut hitam itu kembali datang, bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Kepulan asap hitam itu kini menyelimuti Bella, mengalahkan pancaran energi biru dari bulir-bulir kidung Jalaseta. Namun Bawor kembali mengulang kidung Jalaseta dan energi biru kembali menyelimuti tubuh Bella. Setelah menunggu beberapa lama, Bawor tidak melihat kabut itu datang lagi. Pemuda itu bangkit dan mendekati Tigor yang sudah bersiaga di dekatnya. Bawor mengingat tentang mimpi Tigor dan menurutnya ini adalah saat yang tepat untuk membahasnya. Bang, coba lu panggil dua taring itu. Kalau beneran Om Garing ngasih lu benda itu, pasti benda itu bakalan muncul lagi kalau lu panggil. Gimana caranya, Wur? Gak paham aku, Bun. Gampang, Bang. Tinggal lu angkat tangan, terus bayangin kalau benda itu muncul di tangan lu, Bang. Begitu rupanya. Ya sudah, aku coba dulu, Wur. Bawor mengangguk. Sementara itu, Tigor membuka matanya dan berusaha mengeluarkan dua taring harimau lodaya pemberian Kareng. Berkali-kali dia berusaha, tapi belum berhasil juga. Gimana nih, Wur? Apa jangan-jangan itu aku hanya mimpi biasa, Wur? Waduh, kalau gue sih yakin, Bang, lu itu bukan mimpi biasa. Coba, Bang, lu coba lagi, fokus, jangan tegang. Tigor mengangguk. Meski dirinya sedikit putus asa, tetapi ia tetap mencoba. Kali ini dirinya tidak terlalu banyak berharap dan hanya memejamkan mata sembari mencoba membayangkan jika sepasang kerambit itu muncul di tangannya dan berhasil. Saat Tigor membayangkan bentuk kerambit, benda itu benar-benar muncul di tangannya. Wur, beneran ini, Wur, ternyata, Wur. Bawor tersenyum senang karena sekarang Tigor ternyata benar-benar memiliki senjata. Namun kesenangan itu hanya sesaat karena merasakan ada bahaya yang mendekat. Senyum di wajah Bawor hilang seketika. Suasana yang awalnya sejuk kini berubah mencekam. Tigor menggenggam erat kedua kerambit bersiaga jika sewaktu-waktu ada serangan dadakan. Kabut hitam yang tadi sempat menghilang kini kembali muncul dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Bella. Bawor mengeluarkan keris Cakrabuana dari dalam tubuhnya dan melompat ke arah Bella yang tubuhnya kini dililit rantai berwarna hitam. Dan detik itu juga sesosok wanita dengan leher panjang dengan rambut yang menjuntai hingga ke lantai masuk ke dalam ruangan tersebut. Tigor yang baru pertama kali melihat sosok semenyeramkan ini menelan ludahnya karena sedikit takut. Jangan takut, Bang. Serem kali ini, Wur. Tenang aja, Bang. Lu jaga-jaga aja, biar dia gue yang lawan. Tigor mengangguk setuju. Dia harus mengamati kekuatan lawan terlebih dahulu, tidak ingin gegabah saat menghadapi sosok semenyeramkan ini. Sementara itu, Bawor maju dengan percaya diri. Mulut pemuda itu berkomat kamit membaca rapalan umbul geni. Dan begitu rapalan itu selesai, 5 bola api melayang di tangan kiri Bawor. Tak hanya itu, telapak tangan Bawor juga diselimuti api berwarna keemasan. Melihat sosok wanita berleher panjang itu melangkah, mendekat dengan hawa membunuh yang pekat, Bawor tidak membuang waktu lagi.
Dengan cepat, dia melompat ke samping ranjang, menghalangi makhluk tersebut mencelakai Bella. Macam-macam lu ya. Lu pikir gue takut, ha? Sosok wanita itu mengeluarkan suara melengking yang menyakitkan telinga, lehernya yang panjang, bisa bergerak fleksibel seperti kepala ular, sesekali menyambar tubuh Bauer seperti ingin menelannya. Bauer bergerak lincah. Dia menghalau juluran leher tersebut dengan sabetan keris Cakrabuana. Tanya itu, Bauer langsung meluncurkan 5 bola api umbul geni dari tangan kirinya secara bertubi-tubi. Bum, bum. Ledakan dahsyat menghantam tubuh sosok tersebut. Namun, bukannya tumbang, sosok itu justru semakin mengamuk. Sementara Tigor yang berdiri beberapa langkah di belakang hanya bisa terpaku dengan jantung yang berdegup kencang. Kedua tangannya mencengkram erat sepasang kerambit dari taring harimau lodaya. Gimana? Mau ku bantu hantam dari belakang, tapi aku belum tahu betul gimana kemampuan senjata ini. Kalau saya tebas, bisa-bisa malah meleset kena si Bauer nanti. Rasa ragu menyelimuti benak Tigor. Ini adalah kali pertama ia memegang senjata seperti ini. Bukan sekedar pukulan tangan kosong seperti biasanya. Dia takut jika daya hancur kerambit lodaya ini belum selaras dengan jiwanya, sehingga ia justru hanya mondar-mandir memasang kuda-kuda sembari mengamati celah serangan dengan mata melotot. Semakin lama, Bauer juga mulai terdesak karena kemampuan wanita itu sungguh besar. Bang Tigor, jangan bengong aja dong lo, bantuin gue ini. Iya Wur. Tigor merangsek maju dan menyerang sosok wanita itu menggunakan kerambit lodaya. Berkat tambahan energi dari sepasang senjata itu, gerakan Tigor menjadi jauh lebih ringan dan cepat dari biasanya. Namun, itu bukan sesuatu yang membuat Tigor senang. Karena kecepatannya itu, dia tidak bisa mengontrol tubuhnya dan beberapa kali menubruk Bauer. Maaf Bur, nggak sengaja Bur. Aduh bang, kalau malah jadi semeraut gitu sih. Atau kalau enggak, mendingan lu simpan aja dulu karambitnya. Ngeri gue kalau sampai nanti kena leher. Iya Wur. Tapi Wur, ini cara nyimpennya gimana Wur? Bauer menghela nafas panjang. Di sela rasa frustasinya, ruangan tersebut tiba-tiba bergetar. Bukan karena gempa, tapi karena datang sosok makhluk dengan kekuatan yang sangat tinggi. Tuhan, aku datang. Bauer menoleh ke arah datangnya suara. Sosok Stalin yang kini tampak jauh lebih gagah muncul dalam ukuran yang tidak begitu besar. Senyumnya mereka seketika. Kebeneran Ling, lu datang. Stalin yang selama beberapa bulan ini berada di tempat lain akhirnya kembali juga, dan sekarang Bauer tidak lagi khawatir tentang sosok wanita itu. Tuhan, biar aku yang mengurusnya. Ya Ling, sana urus cepetan. Stalin mengangguk dan berbalik menghadap sosok wanita itu. Tubuhnya kini diselimuti cahaya berwarna putih susu. Tanpa basa-basi, Stalin menyerang sosok wanita itu, dan hanya dalam beberapa serangan, sosok tersebut bertekuk lutut di bawah Stalin. Leher sosok tersebut yang awalnya begitu panjang mulai menyusut. Wajahnya yang tadi sangat menyeramkan juga kini berubah menjadi sosok wanita yang separuh wajahnya hancur. Stalin masih mencengkram pundak sosok wanita itu kuat. Sosok wanita yang kini separuh wajahnya tampak hancur itu terisak. Suara tangisannya terdengar pilu. Bauer menurunkan keris Cakrabuana dan menyimpannya. Lu sebenarnya siapa? Kenapa lu tega banget lu ngikat Sukmana kecil yang kagak punya dosa apa-apa? Sosok wanita itu mendongak. Matanya yang menyala merah menatap ke arah Erwin yang masih tertidur pulas di samping ranjang Bella. Adinda, namaku Adinda. Anak kecil itu memang tidak punya dosa, tapi ayahnya, Erwin, dia adalah manusia paling biadab yang pernah aku kenal. Adinda menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu di kampung,
dia adalah kekasih dari Erwin. Hubungan asmara mereka berjalan sangat jauh, didasari oleh janji manis Erwin yang bersumpah demi apapun akan menikahi Adinda dan hidup bersama selamanya. Adinda menyerahkan segalanya untuk Erwin karena percaya janji-janji tersebut. Namun, roda nasib berputar kejam. Adinda mengalami kecelakaan kerja tragis di tempatnya bekerja. Sebuah insiden mengerikan yang menghancurkan sebagian wajah cantiknya hingga cacat permanen. Bukannya memberi dukungan atau menemani aku di masa-masa hancur, Erwin malah jijik melihatku dan dia melewati pergi, mencapakan aku begitu saja. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun, dia menikah dengan wanita lain. Bauer dan Tigor tertegun mendengar penuturan tersebut. Aku tidak terima. Aku menanggung cacat ini seumur hidup dalam kesendirian, sementara dia hidup tenang dan bahagia. Dan karena dendam itulah, aku pergi mempelajari ilmu hitam terlarang hanya untuk menghancurkan hidupnya. Aku tidak akan pernah membiarkan Erwin hidup bahagia bersama keluarganya. Tigor menelan ludah. Ia melirik ke arah Erwin dengan tatapan yang bercampur aduk antara kasihan dan kesal karena kelakuan masa lalu pria itu. Sementara Bauer menarik nafas panjang, menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini bukan sekedar setan liar. Mendengar kepedihan dan runtunan dendam yang keluar dari mulut Adinda, amarah Bauer perlahan surut, tergantikan oleh rasa iba yang mendalam. Dia sadar wanita di depannya ini adalah korban dari sebuah pengkhianatan yang kejam. Namun, membiarkan Adinda terus berada di jalan kegelapan dengan menumbalkan nyawa anak kecil bukanlah sebuah kebenaran. Mbak Adinda, gue ngerti kalau lu sakit hati. Erwin emang brengsek, udah ingkar janji dan ninggalin lu dalam kondisi begitu. Tapi si Bella, anak ini, dia kagak tahu apa-apa Mbak. Jangan lu biarin dendam ini ngerusak sukma lu sendiri. Bertobat Mbak, lepasin ikatan rantai ini, kembali ke jalan yang lurus, masih ada waktu. Adinda mendongak, separuh wajahnya yang hancur tampak menyeringai. Dia menggelengkan kepala, membuat rambut yang menjuntai ke lantai berkibar liar. Bertobat? Sudah terlambat. Jiwaku sudah kugadaikan pada penguasa kegelapan demi kekuatan ini. Aku sudah melangkah terlalu jauh, tidak ada jalan pulang bagiku. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, secara perlahan muncul percikan api berwarna hitam pekat dari ujung kaki Adinda. Alah Mazang, tengok Wur, kenapa badannya malah terbakar api cem gitu? Kurang ajar, mesti ini salah satu perjanjiannya. Dia bakalan hancur karena gagal. Mbak, bertahan Mbak. Bauer yang tidak tega melihat sukma Adinda hancur menjadi abu, bersiap melompat maju untuk menyalurkan energi guna memutus kobaran api hitam tersebut. Namun, belum sempat kakinya melangkah, sebuah ekor berselimut cahaya putih susu langsung mencengkram pundak Bauer dengan kuat. Jangan Tuhan, jangan lakukan itu. Nyawa Anda taruhannya. Waduh Ling, tapi dia bisa hancur Ling. Gue mesti tolongin dia Ling, biar sukmanya kagak musnah. Itu adalah kolong geni, api kutukan akibat kegagalan perjanjian ilmu hitam. Jika Tuhan nekat menyentuh atau mencoba memadamkannya dengan energi murni, api hitam itu akan ikut merambat dan membakar sukma Tuhan tak bersisa. Demi keselamatan Tuhan, biarkan ini menjadi jalan yang dia pilih. Bauer terpaksa menghentikan langkahnya dengan kepalan tangan yang bergetar menahan frustasi di depan mereka. Adinda tak lagi menjerit kesakitan, sosoknya perlahan mulai melarut terkikis oleh kobaran api hitam hingga benar-benar hancur. Bauer merasa begitu sedih karena tidak bisa menolong Adinda. Sementara itu, bersamaan dengan hancurnya sosok Adinda, rantai yang membelenggu tubuh Bella sudah sepenuhnya hilang. Tigor menepuk pundak Bauer pelan. Ayo, kita pulang. Sudah selesai tugas kita di sini. Ya bang, masalah Adinda sama Erwin, mending kita ngomong langsung sama Erwin aja. Jangan sampai kalau omongan kita nanti ngerusak rumah tangga Erwin. Tapi Wur, cukup satu wanita yang tersakiti bang. Jangan sampai ada Adinda jilid kedua
gara-gara kita terlalu ember jadi orang. Oke, kalau begitu aku nurut kau. Selesai. Wow, luar biasa. Bauer dan Tigor akhirnya bisa membantu kawannya, yaitu Erwin, yang mana Bella anaknya itu mengalami sakit aneh yang dibawa ke dokter beberapa rumah sakit, tapi tidak ditemukan penyakit apapun dan sudah disuruh pulang dari rumah sakit, tapi sakit lagi, sakit lagi. Nah, ternyata itu semua dikarenakan Bella itu mendapat serangan ilmu hitam yang saya pikir tadinya itu santet ya teman-teman ya, dari siapa, tapi ternyata itu adalah sosok manusia yang sudah bersekutu dengan iblis, yang ternyata dia adalah seorang wanita yang hatinya sudah disakiti oleh Erwin. Jadi dulu Erwin sebelum nikah pernah pacaran. Nah, pacarnya ini orang kampung halamannya, dia terkena apa ya, kecelakaan ya, jadi wajahnya rusak. Nah, di situ Erwin meninggalkan dia. Jadi hancurlah hati wanita itu, ya siapa nggak hancur? Ketika dia mengalami musibah dan mukanya harus mengalami maaf ya, cacat, di situ pasangannya justru pergi meninggalkan dia begitu saja, bahkan sampai akhirnya menikah dengan wanita lain dan hidup bahagia sampai punya anak. Nggak terima, bersekutu sama iblis, dikejar tuh anaknya. Nah, di sini kan anaknya nggak punya dosa apa-apa. Harusnya yang Anda kejar itu Erwinnya, jangan anaknya. Kasihan dong si Bella ya, tapi enggak lah teman-teman. Jangan diikutin yang kayak begitu. Jadi intinya ikhlaskan saja apa yang terjadi, dan harusnya dia bersyukur ketika Erwin ninggalin dia daripada sudah jadi istri nanti ditinggalin juga, ya kan. Dan di sini ada sedikit yang menarik ya, kenapa sih Mbah Hadi dan juga Lik Semar ditelepon-telepon gak nyambung? Nah, kalau teman-teman jeli nih, karena mereka jelas sedang bertarung melawan Ki Gendeng Suroso, yang mana itu pertarungan mah dahsyat banget, sampai Gareng terluka parah dan harus dimasukkan pasak bumi. Serem banget kan, dimana pasak bumi ini akan berpengaruh terhadap masa depannya Gareng. Jadi menurut saya itu tuh kenapa Wahadi sama Lesemar di telepon nggak aktif-aktif, tapi nggak tahu juga nih karena penulisnya kan berbeda. Oke, overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih banyak Nirmala atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah Bawor selanjutnya, dan semoga teman-teman bisa terhibur ya dari kisah Bawor barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Ekstrim, mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya, dan juga boleh dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.